Dia nyusul gue kan, set, Dim, kok di kampung agak aneh ya? Gitu. Hah? Aneh kenapa? Lu lihat deh. Memang gue lihat sekeliling itu rumah-rumah masih kayak bilik-bilik bambu gitu bang. Jarak rumah tuh jauh-jauh. Jadi ini ada rumah tengah-tengah, sekelilingnya tuh kebun, banyak pohon kelapa. Pas gue ngeliat ke arah pohon kelapa bang, asli tuh yang gue lihat tuh nenek-nenek. Dia rambutnya tuh uban semua, full uban putih. Cuman dia posisinya bongkok begini. Dia nyapu tuh bukan pakai sapu lidi, tapi lo tau pelepah pohon kelapa nggak bang? Jadi sepelepahnya dia tuh kayak seret sambil dia ngebongkok. Perjalanan itu gue suka dokumentasiin kan. Gue dulu kan motovlog gitu bang, pakai GoPro gue rekam perjalanan. Gue tuh pengen ngedit video. Ternyata ada satu video yang pas gue ngelewatin hutan-hutan pohon bambu itu ada sosok, matanya itu merah, itu kelihatan giginya taring atas bawah bang. Ini sosok apa nih bang? Gue juga gak ngerti itu sosok apa. Ada yang bilang Gondoruo. Touring motor keluar kota. Capek tuh. Tapi kayaknya juga harus pilih-pilih tempat sih. Karena kalau misalkan kita salah pilih tempat buat touring, itu bakal ngalamin kejadian kayak narasumber kita hari ini. Yang dimana dia punya pengalaman horor ketika dia touring ke daerah Ujung Kulon. Dan juga ternyata ketika gue lihat di beberapa media, ya di Google gitu ya, Ujung Kulon ini banyak yang mengangkat kisah tentang lokasi Ujung Kulon. Jadi kalau teman-teman ada rencana juga pengen touring, coba deh kalian harus cek juga lokasinya supaya nggak ngalamin hal yang mengerikan kayak narasumber kita hari ini. Jadi langsung aja kita bahas tentang pengalaman horor ketika touring di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Dimas. Kita langsung sapa dulu aja. Mas Dimas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik bang. Baik ya bang ya? Baik bang. Oke, Mas Dimas ini anak motor nih guys. Dan pernah punya pengalaman horor waktu ke Ujung Kulon. Iya bang, waktu pas touring tuh ke Ujung Kulon. Oke, jadi waktu pas touring itu tuh kita ada salah satu teman gue lah, dia ngelakuin kesalahan gitu kan pas touring. Jadi kita semua itu pas balik dari Ujung Kulon itu ngalamin gangguan mistis bang, hal-hal gaib itu sampai bahkan istri gue sendiri pun ngalamin. Semuanya itu bang berarti kena gangguan? Semuanya bang, bahkan ada salah satu teman gue yang sampai saat ini tuh masih diikutin bang sama sosok itu. Gara-gara touring ini? Gara-gara touring itu. Oh gila. Terus juga lu katanya juga ada dokumentasi? Ada bang. Apa tuh dokumentasi? Ada dokumentasinya. Jadi ini pas foto-foto waktu di sana bang. Boleh gue lihat ya? Oke bang. Langsung di zoom loh. Apa ini? Ini sosok apa nih bang? Gue juga nggak ngerti, itu kayak kalau dilihat sekilas sih kayak apa ya, ada mata terus taring gitu. Iya. Gue juga nggak ngerti itu sosok apa. Ada yang bilang Gondoruo, ada yang bilang itu mungkin anjing liar atau apa, gue juga nggak ngerti. Cuman anehnya itu ketika mau gue edit jadi video itu nggak bisa bang. Maksudnya gimana nih? Macet terus gitu bang, videonya kayak cet di situ aja. Dan berhenti di momen ini? Momen ini dia kasih unjuk tuh, gue mungkin ke foto sama kamera lu, mungkin gitu kali bang ya menurut dia. Iya, kalau dari gue sih untuk makhluk gaib sih ini sosok Gondoruo, tapi bisa juga anjing juga gitu kan. Kalau dari sisi positifnya mungkin mikir itu anjing atau apa. Iya. Nah, kalau buat teman-teman gimana nih? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mantep nih, ada dokumentasinya juga nih. Oke, Bang, itu di momen perjalanan? Pas momen perjalanan mau pulang. Mau pulang. Sip, tahan dulu ceritanya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Atau bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini.
Ya udah, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam nih yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Dimas mengenai touringnya ke Ujung Kulon, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai. Jadi gini Bang Jamal, awalnya itu gua kan memang senang motoran ya, gue senang touring gitu kan segala macem. Nah waktu itu tuh gue sering denger cerita teman-teman gue yang katanya touring diikutin kuntilanak lah, touring disasarin setan lah, dibilang kayak gitu kan. Suatu ketika tuh gue merencanakan touring ke Ujung Kulon. Ujung Kulon. Nah kita titik kumpulnya pertama tuh di depan gedung DPR Jakarta. Gue sama anak-anak kumpul di situ, jam 9 pagi tuh sudah ngumpul di situ karena kan perjalanan dari Jakarta ke Tangerang itu sekitar 5-6 jam kan, kalau naik motor. Gue ber-7 orang. Gue, Aldiansah, Andi, yang biasa dipanggil Ndai, istri gue sendiri, Sari Citra, dia ikut, Nui, Aji, satu lagi sama Rocky. Ini nama asli semua? Nama asli semua. Nggak ada yang gue samar-samar. Ini nama asli semua ini. Temen gue si Andi Aldi ini, si Ndai, dia bilang, Dim, touring mistis seru kali ya. Pas lagi kumpul tuh, dia bilang, gue juga penasaran sih sama hal kayak gitu kan. Kebetulan katanya di Ujung Kulon ini kan tempatnya nih pinggir pantai nih, banyak hutan. Ya awalnya ya udah cuma kayak sekedar omongan aja. Gue pun termasuk orang yang skeptis. Gue nggak percaya hal-hal mistis kayak gitu. Gue nggak percaya masa ya sih touring diikutin kuntilanak gitu kan, nggak logik aja buat gue. Terus sekitar jam 11-an kita udah mulai jalan nih. Jam 11-an kita jalan ke arah Ujung Kulon kan. Nah, itu gue juga sempat mikirnya masih pikir positif lah. Ada beberapa trouble kecil kan, namanya anak touring. Termasuk ban motor gue, itu kempes tapi bukan bocor, dia bolong. Nah, jadi pas ban gue bocor itu kan gue sempat kesusahan juga Bang. Namanya itu kan areanya kan udah pinggir-pinggir pantai gitu ya. Gue sempat kesusahan nyari tambal ban. Akhirnya ya solusinya, yaudahlah gue paksain gitu kan. Yang penting ketemu dulu nih. Terus karena gue boncengan, bini gue oper ke Sindai, ke teman gue. Akhirnya dapet tuh Bang. Cuman tadi kan itu ban tubeless ya, karena di sana susah, nggak ada ban yang ukuran sebesar itu. Waktu itu gue pakai ban gede kan. Akhirnya dipaksain itu pakai ban dalam Bang. Jadi ban dalamnya itu nyempil di lubang yang sobeknya itu tuh. Dari terus ya itu sampai terus maksain. Sampai pulang tuh kondisi ban gue seperti itu. Nah akhirnya tuh kita jalan lewat pinggir-pinggir pantai, masih nggak mikir aneh-aneh. Ya biasa aja kita nikmatin perjalanan gitu kan. Wah pemandangannya keren, bercanda-bercanda lah. Nah tiba-tiba jalan tuh bukan jalan putus ya, jadi jalan kayak cor-coran nggak habis terus jalan jelek. Oke, paham. Jalan jelek. Nah ini kita mulai masuk ke perkampungan. Posisi gue itu kan, gue riding tuh di posisi ketiga. Jadi kalau kita touring tuh kan ada yang namanya RC, ada sweeper kan. Nah ini paling terakhir dia sweeper. Dia nyusul gue kan, set. Dim, kok di kampung agak aneh ya? Gitu. Hah, aneh kenapa nih? Kita kan waktu itu ngobrol juga pakai intercom. Jadi nggak kayak ngobrol teriak-teriakan di helm gitu kan. Nggak kan. Aneh kenapa? Lu lihat deh. Memang gue lihat sekeliling itu rumah-rumah masih kayak bilik-bilik bambu gitu Bang. Jadi kayak bilik bambu, terus jarak rumah tuh jauh-jauh. Jadi ini ada rumah tengah-tengah, sekelilingnya tuh kebun, banyak pohon kelapa. Nah kita itu memang belum booking penginapan. Kita nyari-nyari tuh ceritanya di situ. Nyari-nyari penginapan, kita nanya-nanya sama warga. Kita nanya nih ke warga kan, ada penginapan gue, katanya masih ada lagi kalau yang mau deket pantainya, ujung sana lagi jalan. Kita lihat di map kok makin jauh. Yang harusnya tadi tuh jarak tempuh tinggal berapa, 21 menit kalau nggak salah waktu itu tuh jadi 1 jam lagi. Kayak diputerin aja lewat jalan itu lagi. Oke. Cuman masih nggak ngerasa aneh lah. Cuman kayak emang ini rumahnya jarang-jarang segala macam. Akhirnya tibalah gue di penginapan tuh sekitar jam 4 sore. Karena gue ingat banget itu pas banget habis azan asar. Biasa kita udah prepare naruh barang, kita sholat nih.
sholat, ngelepas lelah lah, ada yang ya sambil nyebat segala macem. Habis itu udah ngobrol-ngobrol santai. Nah ini singkat cerita, maghrib nih kita sholat. Selesai asar itu, azan maghrib kita sholat. Pas kita sholat, selesai maghrib nih, kita nongkrong di kayak pendopo gitu bang. Pendopo di depan penginapan itu. Jadi sekedar gambaran aja, jadi penginapannya itu, ini penginapan gue nih, villa, ini ada pendopo. Nah ini tuh bibir pantai langsung bang. Oke. Jadi sebelum bibir pantai ini banyak pohon-pohon kelapa yang rimbun deh, banyak pohon kelapa yang diri segala macem. Nah ini di pantainya itu ada kayak tebing, bukan tebing sih, kayak tembok gitulah, batu kali yang dijajar gitu, kayak pembatas gitu. Kalau gambaran penginapannya seperti apa? Gambaran penginapan tuh kayak villa biasa bang, cuman memang kita yang anehnya itu kan kamar gede banget sumpah. Jadi kamar itu luas, kita satu kamar itu ada 10 bed. Oke. Jadi kayak di barak gitu bang. Iya. Jadi tidur kayak di barak. Nah memang kebetulan itu penginapannya itu, kalau lu bisa bayangin tuh, kita dikelilingin sama kaca. Jadi temboknya malah jarang. Jadi tembok kaca yang pertama itu, kebetulan posisi gue tidur, itu kacanya ngarah langsung ke laut. Yang sebelah sini, kaca sebelah pojok sebelah kanannya itu, jadi tempat tidur ada pada depan. Nah itu ngadepnya langsung ke hutan. Oke. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol nih kan, ya biasalah anak-anak ketawa-tawa aja kita perjalanan tadi kan. Tiba-tiba kayak ada yang nimpuk bang. Letek. Kayak batu kerikil jatuh ke genteng. Cuma sekali bunyi doang. Letek. Diem kan anak-anak. Apaan tuh? Gue positif thinking kan. Gue bilang anak-anak, itu kali kelelawar. Terus kata teman gue yang Sinda ini, ya kali diem lu kelelawar bawa batu. Ya kali aja lagi makan biji kelapa. Gue bilang gitu kan. Udah tuh, relax anak-anak kan, bercanda lagi kita, ketawa-tawa segala macem tuh. Kedua kalinya suara kletek, tek, kayak batu jatuh. Wah ini sih ada yang nimpukin, dia bilang gitu. Siapa yang mau nimpukin sih? Orang kebetulan memang di penginapan tuh cuma kita doang bang. Oke. Jadi kayak si penjaga villanya itu kan datang cuma sekedar nanti dia bawain makanan tuh. Kita masih nggak hiraukan tuh, itu sekitar jam 7 jam 8-an tuh, kayak gitu terus kan. Yang terakhir nih bang, suaranya dah kencang banget asli. Itu kayak suara kelapa jatuh bang. Nah kita kan anak-anak motor biasanya kan suka bawa lampu emergency tuh bang, senter kecil yang buat gantungan kunci kan. Teman gua si Rocky, dia nyenter ke sekeliling. Dim apaan tuh tadi? Dia bilang kayak gitu kan. Kelapa kali dimakanin kelelawar. Gue tetap bilangnya kelelawar dan kelelawar. Gue bilang kayak gitu kan. Senterin nih. Wah, nggak ada apa-apa tapi bang. Oke. Terus Indai dengan nada positifnya dia nenangin kita gini. Ini udah masuk Isya bro, kita belum sholat Isya kali nih. Jadi pikiran kita nih halu kemana-mana gitu kan. Ya udah, kita sholat dulu nih jam 8. Biasalah yang cowok tuh sholat kita jamaah bareng-bareng. Yang cewek-cewek ganti-gantian kan mukenanya. Setelah sholat, nah inilah kegabutan kita nih. Dulu kan zaman-zamannya main motor itu, lu pernah tahu gak sih bang ada lampu-lampu tembok sorot yang terang-terang gitu tuh? Iya. Zaman gua tuh ada namanya tuh lampu Luxion dulu tuh. Motor kita nih dijajarin ngadep ke arah pantai bang, ke arah pantai. Dan kebetulan itu waktu itu kan tahun 2014 ya. Nggak semuanya punya alat teknologi yang canggih lah, salah satunya kamera DSLR, cuman Aliansa. Dia yang punya. Mau main foto-foto low speed gitu, bikin efek-efek gradasi cahaya gitu kan. Kita sorot-sorotan nih, jadi nembakin lampu, ada yang ke arah pohon kelapa, ada yang ke pantai. Sambil kita foto-foto. Awal mulanya bang, itu kedengeran kayak ada suara orang nyapu bang. Nyapu pakai sapu lidi, srek. Kayak batang sapu lidi sentuhan sama daun gimana sih, srek. Anak-anak sempet diem tuh. Apaan tuh ya? Bilang kayak gitu kan. Ah, itu kali, gue bilang lagi tikus kali lewatin daun. Jadi, yang diganggu itu gue sama Ndai bang. Awal mulanya itu, mungkin ya ini menurut gue aja ya. Soalnya pas yang lain pada mainin lampu motor, gue penasaran nih. Jadi ada pohon kelapa bang. Dia dua berdampingan gitu. Dahannya itu kayak nyatu bang. Dia jadi kayak gapura. Oke. Kayak gapura. Nggak tahu kenapa, gue tertarik buat ke situ. Kok gue bilang ini unik gitu loh. Nah, akhirnya gue berdua lah sama Ndai ke situ. Jadi iseng lah si Ndai ini dia ngelewatin dua pohon kelapa itu yang dia bilang ke gue. Jadi pas ketika dia masuk begini,
Dingin tangannya bang, kayak lu buka freezer, dingin. Terus pas dia tarik sini anget, akhirnya dia berdiri lah di tengah-tengah pohon kelapa itu kan, dia diri begini, kayak rasain begini, dia bilang sebelah sininya tuh dingin, sebelah sininya anget. Di situ bang, gua secara nggak sengaja gua ngeliat ke arah pantai. Gua ngeliat perempuan bang. Gua ngeliat perempuan dengan rambut segini, basah rambutnya. Pikiran gua awalnya gua kira itu cewek ngapain gitu kan, mandi malam-malam. Betul. Dia muncul, jadi kelihatan ini, dan itu nggak cuman gue doang yang ngeliat, Ndai pun ngeliat. Dim, cewek Dim. Iya Ndai ya. Nah si Ndai bilang pas ceweknya makin lama makin kelihatan kesini kan kelihatan dadanya bang. Wih, montok tuh kata si Ndai. Teman gue bilang gitu. Terus gue bilang, iya juga sih montok. Pas makin naik ke atas bang, dari pinggang sampai bawah kaki itu kayak ular bang. Gue menyamakan persepsi gue sama Ndai. Ndai, apa lu lihat yang gue lihat? Ular ya Dim. Iya Ndai, cabut yuk. Dia tuh asli bang, kalau secara manusiawi, gue secara manusia cantik, memang cantik. Cuman pas yang gue kaget itu ketika dia makin ke atas begini, itu dari pinggang itu sisi warnanya agak gelap kehijauan, tapi kayak nyala-nyala gitu. Iya. Kayak ada glitternya gitu kan. Akhirnya gue sama Ndai ini balik badan, kayak seolah nggak ngeliat apa-apa. Yuk kita ke anak-anak. Akhirnya tuh anak-anak juga udah selesai, si Aliansa ini udah ngeberesin kamera. Nah, kita mulailah mau tidur. Nah, mungkin awal mulanya kita diganggu, kalau menurut gue ya mungkin karena itu tadi ya. Kita kan juga kan nggak tahu bang, yang pohon kelapa 2 itu apa. Kalau mungkin ada orang yang bilang katanya gerbang goib pertama kan kita, ya gue awalnya nggak percaya hal-hal kayak Betul. gitu kan. Lu sempet ngerasain nggak emang beneran dingin? Emang beneran dingin bang. Jadi kayak gue mainin juga pas Ndai bilang itu, gue mainin begini. Kayak lu masuk tangan lu ke freezer gitu, kayak ada kayak ditiupin gitu kan. Nah akhirnya gue tidur. Pas tidur itu sekitar jam 3 gue kebangun. Gue pengen ngerokok bang, biasa asem kan, karena posisi gue enak banget, ini tempat tidur gue, pas banget gue tinggal buka hordeng, buka jendela. Oh iya. Ya kan, gue baru buka jendela, pas gue buka hordeng gue nyalain rokok nih, terus itu gue ngedenger suara orang nyapu lagi bang, srek. Gue lihat jam dong di handphone gue, masih jam 3 subuh, siapa yang udah beres-beres, gue bilang. Pas gue ngeliat ke arah pohon kelapa bang, asli tuh yang gue lihat tuh nenek-nenek. Dia rambutnya tuh uban semua, full uban putih. Cuman dia posisinya bongkok begini. Dia nyapu tuh bukan pakai sapu lidi, tapi lo tau pelepah pohon kelapa nggak bang? Jadi sepelepahnya dia tuh kayak seret sambil dia ngebongkok. Pas gue lihat itu kan, gue bilang ini nggak mungkin orang bajunya dia full hitam. Terus akhirnya gue rokok yang tadinya masih setengah kan, karena gue iseng juga kan, akhirnya yaudah gue matiin, gue tutup jendela. Pas gue mau tutup hordeng bang, gue ngeliat bayangan. Jadi kan kalau misalnya jendela itu belum ditutup tuh kan ada setengah kaca kelihatan. Yeah. Gue ngeliat ada bayangan hitam bang. Gue penasaran kan, gue buka hordeng dikit, nenek-nenek itu udah di depan jendela bang. Dia begini, cuman kayak orang orang stroke kali bang, jadi kayak mau nengok tapi nggak jadi, cuma gini doang, kepalanya gini dia depan jendela kamar. Akhirnya gue tidur. Lu nggak sapa? Gila, gue nggak berani bang, asli itu beneran gimana ya, gue takutnya dia nengok ke gue gitu loh. Kalau gue nengok kan gue nggak tahu muka dia kayak apa. Tapi yang lo yakini mas, itu sosok nenek gaib apa? Yang gue yakin beneran nenek gaib. Sekarang gue kan emang orangnya penuh logika ya. Itu posisi jauh bang, awal gue ngeliat dia nyapu tuh jauh. Oh iya. Dengan jarak sepersekian detik ngapain dia di jendela? Kecuali ada 2 nenek-nenek, mungkin dia kembar atau gimana kan. Iya. Udah gitu nenek-nenek pasti lambat ya. Pasti lambat. Lari. Karena dia memang posisinya dia selalu dia bongkok gini bang. Dia bongkok dan tangannya tuh kayak ngejuntai gini, cuma jubah. Nah akhirnya gue tidur. Setelah gue tidur, pagi gue bangun, ternyata yang ngalamin bukan gue doang bang. Ndai cerita sama gue. Ternyata dia ngalamin lebih dulu dari gue.
Dia bilang tuh, Dim, gue sekitar jam 1 atau jam 2-an. Sedangkan gue ngeliat jam, gue jam 3. Dia bilang ketika dia tidur, kita kan kalau touring itu selalu barang-barang berharga kita bawa di samping kita kan, kalau kita istirahat tuh. Nah, dia bawa tas lempang gitu, dia taruh tidur di sampingnya dia. Nah, tiba-tiba tuh bang, tasnya ada yang gini. Dia sampai nggak berani bangun kan. Dia cuekin, sampai dia bilang, gue mati. Dia maksudnya dia ngomong gue mati itu biar nggak diganggu lagi sama yang mainin tas itu kan. Jadi dia bilang gue mati. Akhirnya pas dia ngomong gue mati, bukannya stop bang, tas dia kayak dijatuhin. Kan ada uang-uang receh tuh di dalam tas. Kencing. Itu asli Dim, gue langsung begini, gue mati. Dia langsung ngomong gitu. Iya. Terus ini gue cuman berdua doang nih yang ngerasain itu. Gue keep lah, gue nggak mau anak-anak tahu karena tuh tadinya kita mau nginep tuh 2 malam bang. Nah akhirnya kan kita kan keliling-keliling dulu nih, keliling-keliling karena kita mau tujuan kita mau ke penangkaran Badak itu kan, di ujung kulon tuh ada tempat penangkaran Badak tuh, yang perbatasan itu kan. Nah selama keliling-keliling ini nih sebenarnya nggak ada kejadian aneh-aneh gitu, kita keliling-keliling cuek aja. Cuman memang yang sepanjang jadi omongan gue sama Nda itu suasana pantainya itu tuh bang, yang rumahnya jarang-jarang, terus hutan kayak gitu kan. Terus kita foto-foto lah di situ, foto-foto lagi nih ceritanya. Gue pun waktu itu ngambil foto selfie sama istri gue. Dan gue belum ngeh tuh bang kalau ada something di situ. Jadi kita kan setiap abis touring, kita tuh reviewnya berarti pas baliknya baru liatin foto kan. Gue foto selfie sama bini gue kan. Kala itu belum ada filter-filteran lah, HP gue aja masih Samsung Galaxy Young kalau nggak salah. Akhirnya pas abis sholat asar nih bang, singkat cerita, gue sama Ndai mutusin kita mau pulang. Kita balik aja ini. Nah ini gimana? Katanya sewanya kan udah kita tadinya buat 2 hari nih. Kita balik aja. Jadi gangguannya ini yang menurut gue gangguan tuh baru terasa ketika pas kita pulang bang. Jadi memang sempet tuh pas belum balik kita prepare. Terus tuh si Bor ini, si Aldiansa ini kan dia bawa laptop bang, dia mindahin file lah ceritanya, mindahin file ke laptopnya dia. Nah di situ tuh bang, pas foto yang shoot malam, si Bor manggil lah, itu akhirnya anak-anak tahu semua. Ini lihat deh guys, ada yang aneh nih katanya di foto ini, di zoom lah sama dia. Dan setelah gue samain bang, itu sama kayak sosok yang gue lihat bang di foto itu. Itulah yang gue bilang semakin yakin, ternyata ada ya hal kayak gini gitu loh. Karena yang meyakinkan gue lagi tuh karena gue ngelihat hasil jepretannya si Aldiansa ini bang. Jadi di bawah pohon kelapa, persis posisinya sama kayak yang gue lihat. Nenek-nenek rambut panjang, dia ngebongkok, megang, tapi kayak siluet gitu bang. Jadi kayak kelihatan yang putih-putihnya. Gue sempat positive thinkingnya mungkin putih-putih itu pantulan cahaya. Ternyata pas makin di zoom itu bener kayak rambut. Nah akhirnya ya udah. Ternyata keputusan gue sama Ndai bener, kita balik ya. Prepare lah kita. Pas di perjalanan ini, teman gue si Rocky, ini sempat ngeluh dia bang. Motor gue stangnya berat. Jadi kan kita jalannya tadi yang gue bilang kan, berkelok-kelok segala macam. Oh tapi pulangnya itu jadinya bareng-bareng? Bareng-bareng tetap kita berangkat bareng-bareng, pulang bareng-bareng. Kita pulang bareng-bareng. Nah si Rocky bilang, kok stang gue berat ya? Dia bilang kayak gitu kan. Nah, gue juga bilang, komstir kali, namanya jalan rusak kayak gitu kan, motor kehantem-hantem juga mungkin komstir jadi keras. Gak taunya, pas Rocky ini posisi depan gue percis bang. Itu gue ngelihat sekilas tuh kayak bayangan, ada anak kecil bang, anak kecil badannya hitam semua, masih merinding sumpah. Jadi si anak kecil itu duduk hadap-hadapan sama temen gue bang. Jadi kan gue kelihatan dari sisi belakang gue nih, kan dia otomatis yang gue lihat punggung temen gue. Iya. Nah di depan itu dia kayak bawa anak kecil, dia megang kesetang, anak kecilnya begini bang, matanya putih. Cuman wujud wajahnya tuh nggak kelihatan, jadi kayak cuma ini hitam, cuma ada titik putih 2 gitu bang. Jadi anak kecilnya ngadep ke si Rocky. Gue mikirnya kan masih sore, gue tadinya mau berpikir itu pantulan cahaya atau apa, gue nggak mau mikir hal-hal yang aneh lah gue, karena gue nggak percaya hal-hal kayak gitu kan, gue bilang tuh. Tapi pas berapa jarak kemudian Rocky jatuh bang. Jatuh. Dia kepleset,
Pas di tikungan motornya seret, jadi ya kalau bisa dibilang jatuh bego. Deras. Kita nyamperin, lu kenapa Ki? Setahu gua tambah berat, dia bilang kayak gitu kan. Dan ternyata si Endai pun di situ ngelihat, dia narik gue. Dim, sini lu. Endai, lu lihat apaan? Gue pura-pura gitu kan. Enggak, gue tanya lu lihat nggak? Iya lihat apaan? Gue gitu nanya, gue pengen tahu apa yang dia lihat gitu kan. Itu pas si Rocky jatuh, anak kecil itu posisinya masih duduk di setang bang, yang Endai lihat. Itu ada anak kecil di setangnya Rocky, Dim. Gue langsung, masa sih? Gue gituin aja, masa sih? Halu kali lu. Ditanya kan ke Rocky, Ki lu kenapa Ki? Nggak tahu, ini kan jalan tikungan, tiba-tiba setang gue berat dan maunya lurus. Setang gue tiba-tiba mau lurus, terus gue belum sempat ngerem, tiba-tiba ban gue ngunci, gue jatuh. Nah pas jatuh itu, Endai kan posisi motornya itu dia di belakang gue, jadi gue berhenti duluan ngamperin Rocky. Endai jadi kayak orang ragu-ragu, kayak takut gitu, tapi dia narik gue. Karena dia ngeliat anak kecilnya masih anak di kecil setang. Itu, lagi duduk. Berarti posisinya anak kecilnya miring dong? Miring dia gini. Kayak dia tuh kayak nggak mau ngelepas dari stang itu. Iya. Tapi lu masih ngeliat Mas? Masih ngeliat gue. Anak kecil itu? Anak kecil masih ada di situ, makanya gue karena gue nggak mau halu, makanya gue bilang gue mau samain persepsi sama Endai ini. Apa yang Endai lihat? Ternyata Endai bilang gitu ya, gue bilang kok sama. Iya. Gue bilang kok sama. Akhirnya itu udah mau masuk ke waktu Isya, kita melipir dulu tuh, kita makan segala macem. Nah si Endai ngomong, Dim, mau dikasih tahu nggak nih ke anak-anak? Gue udah nggak usah deh. Apa yang kita lihat udah kita aja, maksudnya nggak usah bikin anak-anak panik lah. Segala macem, ngapain sih dicerita-ceritain, udah mungkin kita doang kali yang istilahnya kalau bahasa kasarnya jumawa gitu kan, mau ke tempat orang tapi belagu. Nah akhirnya singkat cerita, tibalah kita di rumah masing-masing. Jadi kita udah nih sampai ke rumah masing-masing kan. Gue beres-beres segala macem. Ya persiapan mau tidur lah, karena itu capek perjalanan touring kan. Nah terus istri gue tuh, ini asli tengah malam dia kebangun bang. Dia bilang, jadi kamar gue itu, posisi kamar gue depan ini kan balkon. Posisi kamar gue tuh di lantai 2. Balkon ini gue ada jendela bang, ada jendela. Jadi bini gue tuh ngelihat kayak ada guling di jemuran bang, kayak ngayun gitu. Maju mundur ke arah jendela. Dia bangunin gue, ya itu apa? Guling kali tadi dijemurin. Gue bilang itu gue juga capek kan. Enggak ya, bukan katanya. Akhirnya gue coba bangun. Jadi bini gue tuh ngelihat setelah abis ngayun gitu, terus di depan jendela gue bang, kayak lagi ngebungkuk begini, posisi kayak gitu. Terus terlintas kayak siluet itu netesin keringet, gimana sih bang? Ada tetesan keringet. Terus akhirnya gue ngeberanin diri sama bini gue buat ngelihat itu pelan-pelan. Buka yuk. Pasti buka, emang itu udah nggak ada bang. Tapi di depan jendela gue tuh ada tetesan darah. Kayak tetesan darah, netes gimana sih? Kayak misalnya tangan kita luka terus netes ke lantai. Itu hari pertama bang. Pas hari keduanya, bini gue ngerasa nggak enak badan. Dia meriang. Jadi demam segala macem. Makanya pas malamnya kejadian lagi kayak gitu bang. Dia ngeliat lagi tuh sosok yang kayak gitu ngayun, cuman pas di malam kedua ini nih lebih parah. Gua sama istri gue sama-sama ngeliat itu sosok pocong bang. Tapi yang biasanya kita lihat itu pocong kan putih ya, istilahnya kain kafan itu kan di mana-mana putih. Ini merah bang. Merah. Jadi dia posisinya gini aja depan jendela gue nih. Dia merah. Sempet gue plesetin kan. Itu ini kali pas request minta bahannya Famatek, gue bilang gitu kan, dia minta warna merah, gue bilang gitu. Iya apa sih, jangan bercanda, itu apaan gitu. Dan memang itu dari ujung hidungnya tuh netes terus bang. Netes gini terus kan. Mimisan. Gue nggak ngerti mimisan. Kalau mimisan kan logisnya pasti dari bawah sini. Iya. Betul. Dari ujung dia tuh, dari ujung dia netes. Dan pas hari ketiganya, Endai pun sama bang. Dia punya cerita ke gue. Dia bilang, Dim,
gue ngerasain kejadian aneh pas balik touring. Ngalamin apa lu? Jadi pas dia mau tidur, kan secara logika ya kalau kita pakai selimut itu harusnya panas ya bang ya. Tapi dia pakai selimut, dia menggigil. Malah dingin. Ketika dia buka selimut, dia gerah kepanasan. Dan dia dimimpiin, dia cerita sama gue, cewek yang montok itu bang, itu datang ke mimpi dia. Datang ke mimpi dia, sampai-sampai tuh dia setiap malam tuh selama 3-4 hari berturut-turut diganggu. Dia diganggu, jadi diganggunya tuh dibikin gelisah, tiba-tiba ada suara-suara aneh di rumah dia, kayak ada yang tembok diginin, bek. Sampai dia tuh kan dia tinggal sama nyokapnya, sampai dia tidur sama nyokapnya bang. Dan dia ketika tidur sama nyokapnya sampai dia diganggu juga, dan nyokapnya itu tahu. Itu cerita dari Endai. Gue juga kaget pas gue ngeliat di Facebook, dulu kan belum terlalu tren main Instagram ya, jadi saling tag-tagan foto di IG, di Facebook itu. Si Aldiansah nge-tag foto bang, dia nge-tag foto. Jadi Aldiansah ini kan dia salah seorang pengajar lah di perguruan tinggi. Iya. Ketika dia baru sampai parkiran, dia buka helm bang, ada sehelai uban jatuh panjang bang. Itu dia fotoin, itu ada fotonya, itu dia fotoin. Uban siapa ini? Gue berasa di Final Destination, kata dia, kayak dikejar-kejar sama sesuatu. Iya. Akhirnya setelah ada foto itu gue tanya dong, gue teleponan, kita telepon grup nih bang, pada cerita. Jadi si Aldiansah itu ngalamin itu kejadian yang udah kedua kalinya. Dia bilang yang pertamanya ketika dia buka helm itu yang jatuh kayak, lu tahu sanggul nggak sih bang, konde gitu. Iya. Itu ngegumpal bang uban. Secara logika rambut dia tuh pendek, itu rambut siapa yang jatuh dari helm itu. Dan setiap dia di kamar mandi, dia selalu dikasih suara kayak suara orang nyapu. Srek. Setiap gue mau mandi tuh, dia kan pulang ngajar itu kan sekitar jam 5 sore. Nyampe rumah tuh maghrib kan. Setiap dia mau mandi, selesai balik ngajar itu selalu setiap masuk kamar mandi. Jadi ketika dia mau masuk pintu kamarnya, suka ada krek, orang nyapu, dia berhenti kan. Siapa yang nyapu? Nah cuman kejadian yang paling dia sampai ketakutan banget, dan bahkan sampai dia nggak berani pulang bang, karena uban itu. Jadi tanda tanya kan, ini uban siapa? Nah pas ketika dia hari keempat setelah kita touring itu, akhirnya dia nggak berani tidur di rumah nih. Dia mau cabut ke rumah temannya, motornya mogok bang. Motornya mogok, motornya nggak bisa dinyalain, dan dia lagi-lagi dengar suara orang nyapu ketika lagi dorong motor. Itu dari Aldiansah. Ada cerita lagi dari Rocky, yang tadi gue bilang dia tuh naik motor, ada anak kecil duduk di setel. Iya. Jadi Rocky ini ternyata dia udah kontekan sama Endai, dia nggak berani sendiri di rumah karena dia bilang pas dia malam-malam, dia kan kebangun nih dari tidur, dia mau ke kamar mandi bang. Dia mau ke kamar mandi, pas turun dari tangga, itu ada anak kecil full hitam lari keliling meja makan bang, sambil lari-larian gitu. Akhirnya Rocky mau turun, dia balik lagi ke atas. Ternyata dia di situ ngontek Endai. Dai, lu kesini nginep rumah gua, temenin gua. Dan ternyata pas Endai di rumahnya Rocky bang, itu kan mereka mau naik ke atas bang. Jadi ini meja makan dia, ini ada ruang TV. Tiba-tiba TV itu nyala sendiri dengan volume yang kencang. Dan bukan siaran ya, ini renyek bang. Makanya secara logikanya kan ya, siapa orang nggak, memang ada alarm kan yang nyalain TV buat disetel otomatis nyala, tapi siapa sih, jarang banget orang pakai kayak gitu. Iseng banget gitu kan. Tetap mereka positive thinking. Dia bilang apa? Error kali TV gue, rusak kali. Pas mereka mau naik ke tangga berdua, itu anak kecil muncul lagi bang, lari di keliling meja sambil ketawanya khas itu. Yang teman gue yang perempuan, ada namanya Nui. Nah ini dia sampai akhirnya dia sebenarnya ngalamin, cuman dia nggak cerita ke kita bang. Dia cerita tuh selesai, kalau kata bahasanya ini mah di rukiah. Dia pergi ke orang pintar, dia baru cerita, dia bilang dia selama beberapa kali itu didatengin sosok yang sama kayak ke tempatnya Rocky. Yang anak kecil. Jadi dia pernah pas lagi naik motor, tiba-tiba tuh dari kaca spion dia, kayak dagu nempel di bahu dia, gimana sih bang? Gini. Nah lu. Tapi matanya putih itu.
Akhirnya pada nyamain semua pendapat dong, asumsi itu kayak yang gue lihat. Rocky juga bilang itu kayak yang di rumah gue. Akhirnya bilang kayak gitu kan. Nah setelah kayak gini, gue juga bingung kan harus kayak gimana, karena jujur pas gue akhirnya ngeliatin foto-foto dan ternyata di foto gue pun, foto istri gue sendiri itu sebelah mukanya beda bang. Itu ada fotonya. Yang selfie? Iya. Oke. Jadi yang sebelah itu muka istri gue kayak orang penuh dendam. Tatapannya tajam, cuman sininya pucet. Yang putih-putihnya udah merah gitu. Akhirnya karena gue punya foto-foto itu, kebetulan gue punya om gue tuh bisa lah, dia tahu kayak hal-hal kayak gitu ya, bisa dibilang kayak indigo gitulah. Gue share lah foto-foto itu ke om gue. Ditanya lah gue, lu habis dari mana? Ya gue ceritain semuanya kan. Gue habis touring gini-gini segala macem. Jadi ada beberapa foto yang dia bilang hapus. Jadi kalau penjelasan dari om gue gini bang, kayak misalnya deh, lu lagi pose jelek nih, ada yang ngedit lu bang, terima nggak lu? Enggak dong. Iya. Hapus nggak foto gue? Iya. Pasti gitu kan. Gue lagi kayak gini, gue nggak siap, hapus nggak? Jadi mereka itu marah bang. Penunggu situ tuh marah, katanya karena kita tuh malam-malam foto-foto berisik segala macam, mereka ngerasa terganggu. Dan ternyata katanya pas om gue bilang, mereka pada ikut kalian satu-satu tuh pada bawa. Nah lu. Dibilang kayak gitu kan. Memang di antara kita bertujuh satu orang yang nggak ngerasain, itu si Aji. Dia emang orangnya flat aja, dia tuh nggak peduli gitu. Tapi emang dia dong yang nggak diganggu. Nah, akhirnya yang temen gue yang cewek ini, si dia pindah ke orang pinter, sampai dia syaratnya tuh harus mandi dengan air laut baru bisa ngelepas itu bang, sosok anak kecil itu. Dan yang lebih parahnya temen gue yang si Indai ini, jadi pas dia juga ke orang pinter, gue juga nanya sama om gue, itu nggak bisa. Dan sampai saat ini bang, dia nggak bisa diantar pulang. Kalau bahasa anak sekarangnya udah bucin. Jadi si sosok perempuan yang montok itu bang, yang muncul dari laut itu suka sama teman gue bang. Bahkan sepenglihatan orang-orang yang bisa ya, mereka kan pada pergi ke orang pintar masing-masing nih bang. Sama gue juga kan konsultasi sama om gue kan melalui foto-foto itu, dan gue cerita sama om gue. Ternyata pas kita ketemuan bareng tuh ceritanya sama bang. Oke. Ceritanya sama. Jadi si perempuan itu udah mau ngajak temen gue ini si Endai ke alamnya dia. Dengan cara? Ya gue nggak tahu dengan cara gimana ya. Pokoknya sampai berkali-kali Endai itu pernah dimimpiin dia hubungan badan bang. Oh. Dan sosoknya perempuan itu. Yang gue bilang memang kalau dari atas sampai bagian itu emang gila tuh, cantik bang. Emang oke. Emang oke, cantik. Cuman yang bikin kaget kan ketika dia makin muncul ke atas tuh, bawahnya tuh. Oh, cewek-cewek Huawei. Huawei kan di atas gua, pas ke bawah Huawei. Iya. Nah, terus kan kebetulan memang gua kan setiap perjalanan itu gue suka dokumentasiin kan. Gua dulu kan motovlog gitu bang, pakai GoPro, gua rekam perjalanan. Gua tuh pengen ngedit video. Ternyata ada satu video yang pas gua ngelewatin hutan-hutan pohon bambu itu ada yang ketangkap kamera gue itu kayak sosok, gue nggak ngerti, itu banyak yang bilang katanya entah anjing atau apa, cuman tuh asli, jadi matanya itu merah, itu kelihatan giginya taring atas bawah bang. Dan yang anehnya itu ketika gue berkali-kali ngedit video tuh macet di situ aja. Akhirnya gue coba naikin brightness-nya, cahaya gue naikin segala macam, itu makin jelas bang. Akhirnya di situ untungnya bisa di screenshot, gue screenshot dan gue tanya om gue, dan saran dari om gue itu hapus lagi, suruh dibilang. Emang ya gue adalah beberapa foto yang masih gue simpen, emang agak bandel juga karena itu kan pengalaman pertama gue kan hal kayak gitu. Emang om gue nyaranin ya hapus karena dia bilang tadi itu nggak terima dia, sama ya gue dipasanin jaga ucapan ketika lu mau ke suatu daerah tuh jangan sembarangan ngomong. Jangan lu ngomong ngucap-ngucap
awalnya tuh kan gue ceritain semua kan touring mistis dan segala macam karena pengen ngerasain cerita orang-orang nih nggak pernah ada touring diikutin kuntilanak itu. Akhirnya ya kita bertujuh yang ngalamin yang berenam, yang satu ini enggak. Dan sampai saat ini temen gue itu yang namanya Ndai, dia udah berapa kali ke orang-orang kayak gitu tuh nggak bisa. Masih ngikut sampai saat ini. Masih ngikut. Jadi tapi dia ngikut tuh banyak yang bilang tuh kayak ngebela gitu bang, kayak ngebela si Ndai ini. Karena ngejaga karena memang demen. Itu sih. Cuman yang sosok yang paling gue sampai sekarang inget banget itu ya pocong yang sama ini asumsi gue pocong itu kayak kafan putih ini merah dan benar-benar ngatesin darah. Tapi memang gue bersyukur banget sih semuanya tuh nggak nunjukin mukanya. Gue nggak tahu deh kalau misalnya harus ngeliat mukanya sama yang itu nenek-nenek itu tuh. Berarti kan Mas Dimas ini diikutin sama sosok pocong nih. Pocong. Sosok ini muncul kenapa nih? Dan dari mana gitu? Karena kan pada saat di ujung kolon itu nggak ngeliat kan? Nggak ada. Gue juga mikir ini pocong tuh ngikut dari mana gitu kan. Cuman pas gue tanya sama om gue itu yang dia bisa gitu segala macam, dia bilang karena yang tadi gue bilang ada pesan kalian semua bawa satu-satu. Iya. Itu gue pun nggak tahu persis itu pocong dari mana karena memang awalnya gue sempat gak percaya karena yang pas istri gue ngebangunin gue tengah malam karena gue pikir kan ya karena dia capek atau apa, tapi real demi Allah gue lihat sendiri itu pocong depan jendela. Terus juga rata-rata kan digangguin nih sama sosok-sosok yang ada di sana. Apakah permasalahannya itu sama gara-gara sompral atau yang mainin lampu segala macam? Iya. Permasalahannya itu sama gara-gara itu karena kan memang kita tuh pas kita main motor ya di pinggir pantai aja kita kan ugal-ugalan bang. Sampai ada tuh foto yang pas si Nui jatuh, kayaknya ada fotonya deh. Ya dia pakai jaket merah, dia pas di pinggir pantai lagi muter itu udah kepleset dia jatuh. Kayak gitu kita emang ya sompral sih emang jalan itu bener-bener sepi, kita ngerasa udah kayak wah ini udah milik kita gitu kan, kayak udah privat banget, VIP banget kita kan. Jadi kita muter-muterin sampai ke tengah-tengah pantai gitu segala macem. Terus di situ juga ada dermaganya tuh bang, cuman yang foto itu juga dihapus. Nah, waktu si Endai itu di sana kan dia akhirnya diikutin sampai sekarang ya? Iya. Dan hampir mau dicelakai. Pas di sana itu dia ada kayak dia berenang terus kejadian itulah hampir jadi tragedi gitu sama Ndai. Di sana nggak ada. Nggak ada sama. Jadi cuma seperti itu aja diceritain. Jadi pas di sana itu cuman yang gua bareng-bareng ketika ngelewatin pohon kelapa yang bentuknya kayak gapura itu dahannya nyatu. Selesai itu udah kita ngeliat itu udah nggak ada lagi sama gangguan yang ketika dia tidur. Iya. Nah pas pulangnya itu. Rata-rata pulangnya. Mungkin apa ya kalau om gue bilang tuh jadi foto itu bisa jadi media buat mereka. Jadi mereka ngikutin selagi itu foto tuh masih ada di kita, dia ngikutin. Wah, bentar. Dia ngikutin gara-gara foto dan cuma pengen minta hapus dong. Lucu banget sih ya setan-setan ya. Ya mungkin karena pose dia lagi jelek kali bang. Hapus bang. Gue nggak siap nih di foto gitu kan. Cuman ya kalau gue sih lebih mikir ke ucapan yang di awal. Iya benar, itu sih pasti sih. Jadi kayak nantangin gitu kalau menurut gue. Sama asli kurang kerjaan sih, lu mainin lampu segala macam. Namanya emang gabut ya gitu. Lu abis ganti lampu ini ya, iya terang-terangan kita nyorot tuh. Ya memang lagi main itu nggak ada apa-apa sih, yang berasa banget kayak benar-benar berasa dan semua tahu tuh ketika kita di pendopo itu kayak ada yang stack. Tapi lu menyadari gak mas, di saat lu ban lu robek atau bocor itu satu kejanggalan tuh. Gue nggak mikir ke situ saking gue nggak percayanya hal kayak gitu. Gue nggak mau kait-kaitin bang, gue asli. Cuman pas gue lihat itu pas ngecek ban tuh itu kayak disayat bang, sampai benang-benang itu keluar. Dalam banget dan itu emang di sana agak susah. Jadi gue naik motor tuh udah agak maju ke depan, istri gue dibonceng sama si Ndai itu gitu.
Oke. Terus kalau untuk orang pintar yang dari teman-teman itu ada nyampein sesuatu juga gak? Ya ada yang nyampein. Jadi kayak yang si Enu itu kan setelah dia dibersihin di Rukiah, ya dibilangin katanya kalau misalnya kita ke tempat orang, sama aja kayak kita bertamu ke tempat manusia. Katanya ya ada makhluk yang kasat mata, ada yang gak kasat mata. Iya. Nah kalau yang dari orang pintar yang ngobatin si Enu, dibilang itu ya nggak boleh ucap-ucap sama harus permisi. Nah kalau yang si Indah ini, dia memang udah banyak nanya konsultasi ke beberapa orang pintar sampai dia tuh rumahnya tuh dibikin pagar, dalam artian katanya itu pagar goib. Memang dia bilang dia ngikut tapi nggak bisa masuk bang, nggak masuk ke rumah dia. Jadi karena di pagar goib itu, jadi si perempuan itu selalu nungguin di depan rumah. Setiap dia pulang dari mana-mana tuh perempuan, sampai saat ini selalu cerita. Jadi kayak dia udah biasa. Sampai dia tuh udah biasa banget karena ya udah berapa tahun bang, dari 2014 sampai saat ini. Jadi kayak dia ini lu lagi udah gitu doang. Jadi dengan sendirinya dia udah biasa, udah nggak ada rasa takut nggak apa, jadi udah cuek aja. Kayak emang udah lu emang ada di situ. Sampai tuh tetangganya bilang tuh rumah dia tinggal sama nyokapnya doang kan. Tetangga sering bilang rumah lu tumben ramai banget. Kayak ada aktivitas apa gitu sekarang. Tapi menurut orang pintar yang dia tanya itu ya karena ulah si sosok itu bang. Nah kalau gue yang dikasih tau sama om gue sama, begitu dibilang jaga ucapan kalau kemana-mana lo baca doa, jangan seucap-ucap atau jangan ngeremehin sesuatu. Sampai akhirnya gue bilang gue nggak percaya adanya makhluk astral. Ya terus om gue dengan kalimat dia yang simpel, kalau lo nggak percaya makhluk astral, nggak perlu percaya hal goib, gue sampai disuruh belajar rukun iman bang. Lo pelajarin rukun iman katanya. Iya, yang nyata cuma satu Al-Quran doang, sisanya goib semua tuh, dibilang gitu bang. Itu masuk logika gue. Iya, gue percaya sama Tuhan gue goib kan, malaikat goib, nabi goib, takdir baik takdir buruk juga goib, hari akhir hari kiamat juga goib. Gue bilang iya juga. Terus dia bilang kalau misal lu nggak percaya yang goib kayak gitu, malaikat Ijroil aja nyabut nyawa lu goib. Benar. Akhirnya gue mikir masuk logika gue. Akhirnya disitulah gue, oh iya, mereka ada. Karena secara langsung gue ditampakin, gue diliatin yang sosok nenek-nenek yang gue nggak habis pikir secepat apa mereka dia jalan dari pohon kelapa ke depan jendela itu loh bang. Yang dapat lagi gue sumpah. Kadang kalau diceritain gini tuh ada juga sih bang yang bilang kalau kita nyeritain hal kayak gini kayak seolah-olah kita ngomongin dia. Emang kita ngomongin dia kan? Iya, emang ngomongin. Kadang dia tuh sensitif bang. Nah, yang gue hindari ya itu, maksud gue nggak mau terlalu mikirin, karena kalau terlalu dipikirin takutnya malah muncul gitu. Bener bang. Lu bayangin gue udah dingin gue. Iya, gue udah berapa ratus gue gosipin hantu-hantu gitu ya. Nah itu ya mungkin tipsnya ya jangan terlalu dipikirin deh, coba. Nah, takutnya memang beneran muncul kan, gue juga takut juga gue. Takut gue bang. Oke, Mas Dimas itu aja ya. Dan tadi juga pesannya udah dapet dari Mas Dimas ya, yang tadi juga udah disampaikan dan masuk ke dalam cerita. Terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Ya, bang, sama-sama. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Dimas izin pamit. Bye.